Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Bu. Sehat semua hari ini? Sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, untuk pembelajaran hari ini sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Kepada yang bertugas, ketua kelas, silahkan untuk memimpin doa. Mari teman-teman. Mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Enggar sudah memimpin doa di hari ini. Nah, anak-anak, untuk sebelum kita mulai pembelajaran hari ini sudah dikirim presensi hari ini Google Form lewat WA Group. Silakan diisi ya anak-anak ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajarannya, untuk pembelajaran sebelumnya anak-anak apa ya? Bangun ruang. Pintar. Nah, Bu Guru akan share dulu ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang pengumpulan dan penyajian data, subpelajaran 1 pengumpulan data. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu tujuan pembelajaran pada hari ini siswa dapat menganalisis data diri atau lingkungan dengan tanggung jawab. Yang kedua, siswa dapat menyimpulkan cara pengumpulan data dengan percaya diri. Yang ketiga, siswa dapat menentukan data yang berkaitan dengan diri peserta didik atau lingkungan peserta didik dengan jujur. Yang keempat, siswa dapat menyajikan data yang berkaitan dengan diri peserta didik atau lingkungan melalui WA Group dengan mandiri. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini sudah disampaikan oleh Bu Guru. Ya, anak-anak ya. Nah, sebelumnya kita awali dengan tepuk PPK ya anak-anak bersama-sama ya. Ya, Bu. Iya. Bersama-sama. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Terima kasih semua anak-anakku. Nah, biar semangat di pagi hari ini ya. Nah, anak-anak terlihat? Terlihat. Yang di-share sama Bu Guru. Coba ini tentang data diri. Terlihat ya gambar ada siswa perempuan, ada siswa laki-laki. Data diri coba itu ada apa? Nama, tinggi, apa? Lalu apa? Berat, Nah, data pribadi adalah data-data yang berhubungan dengan diri sendiri. Data adalah keterangan yang benar dan nyata. Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya pengolahan. Data dapat berwujud suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa, atau simbol-simbol yang dapat digunakan sebagai bahan lingkungan, objek, kejadian, atau konsep. Seperti itu ya. Jadi data diri itu adalah data keterangan yang benar dan nyata. Jadi semua pribadi punya data. Jelas anak-anak? Jelas.
Bagus. Nah, terlihat gambarnya? Coba anak-anak lihat, diperhatikan, kita amati bersama. Itu ada gambar apa? Anak-anak sedang apa itu? Sedang melakukan apa? Pengukuran. Pengukuran apa? Berat badan dan tinggi badan. Nah, data di samping diperoleh secara langsung tentang pengukuran tinggi badan dan berat badan. Data seperti ini disebut data primer. Apa anak-anak? Data primer. Lihat, itu ada bawahnya ada kolom kan, ada nama siswa, ada 5 anak, tinggi badannya berapa, berat badannya berapa, itu 2 tabel. Itu namanya ada data. Lalu yang bawah ada nomor, nama siswa, golongan darah. Dibaca, Beni tidak mungkin memeriksa golongan darah temannya. Nah, data golongan darah siswa didapatkan dari buku catatan di ruang UKS. Beni mencatat golongan darah teman-temannya. Data golongan darah diperoleh Beni secara tidak langsung. Dia mendapatkan dari UKS. Data seperti ini disebut dengan data sekunder. Jelas ya? Jadi kalau datanya diperoleh secara langsung, disebut dengan data primer. Kalau data tidak langsung, seperti Beni yang mencari di catatan buku di UKS, maka disebut dengan data sekunder. Jelas dan paham anak-anakku? Pintar. Nah, setelah memperoleh data, kita masuk ke pengumpulan data. Pengumpulan data itu dilakukan melalui satu tes, seperti ulangan. Lalu kedua, bertanya langsung. Bertanya langsung itu membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu. Lalu yang ketiga, isian singkat. Mengisi lembar isian. Jadi ada datanya apa yang ditanyakan, lalu diisi di lembar isian. Yang keempat, pencatatan langsung. Berdasarkan pengukuran atau pengamatan, lalu dicatat. Contohnya yaitu tinggi badan dan berat badan. Nah, agar anak-anak lebih paham lagi, yuk kita perhatikan video berikut. Diperhatikan ya anak-anak ya. Pengumpulan data. Apa itu data? Maka pengumpulan data. Apa itu data? Data adalah keterangan yang benar dan nyata. Misalnya, pada saat ada yang bertanya kepada kita, nah, kita menjawabnya harus berdasarkan data, yang artinya jawaban yang kita berikan kepada penanya harus merupakan keterangan yang benar dan nyata. Kemudian berdasarkan pemerolehannya, data dibagi menjadi 2. Yang pertama data primer, yang kedua data sekunder. Apa itu data primer? Data primer adalah pemerolehan data yang dilakukan secara langsung. Contohnya, misalnya gini, ketika kita ingin tahu jumlah siswa kelas 5B, maka kita mencari datanya dengan cara menghitung langsung jumlah siswa yang ada di dalam kelas 5B. Satu-satu kita hitung tuh. Contoh di absen kan yang pertama Dito, berarti kita hitung mulai dari Dito. Kita cek sampai dengan Zen. Nah, sedangkan data sekunder adalah pemerolehan data yang dilakukan secara tidak langsung. Bedanya dengan data primer, pemerolehan data sekunder ini kita bisa dapatkan hanya dengan, misalnya kalau tadi kan pengen tahu nih jumlah siswa kelas 5B, kita kalau pakai data sekunder nggak perlu datang ke kelas 5B kemudian kita hitung, kita cukup lihat masuk ke kantor, kemudian kita lihat papan keterangan jumlah siswa, kita lihat oh 5B ada 21, nah, cukup sampai situ. Itu merupakan pemerolehan data sekunder. Nah, kita balik lagi ke dalam pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini memiliki metode. Apa itu metode? Metode merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Nah, ada beberapa cara dalam mengumpulkan data. Yang pertama yaitu melalui tes. Data dapat diperoleh dengan cara melakukan sebuah tes.
Biasanya perolehan data melalui tes ini dilakukan oleh Bapak atau Ibu Guru. Nah, Bapak Ibu Guru kan seperti anak-anak tahu sering melakukan ulangan, ya kan, baik ulangan harian, PTS ataupun PAS. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memperoleh data hasil belajar siswa. Sehingga ketika data itu didapat, guru-guru kalian itu mengetahui perkembangan belajar siswanya bagaimana, apakah naik, apakah turun. Nah, yang kedua, itu ada pemerolehan data atau mencari data dengan cara bertanya langsung. Nah, sebelum melakukan teknik ini, kamu harus membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu. Jadi, kita siapin dulu tuh pertanyaannya. Misalnya, kamu ingin bertanya kepada teman kamu tentang apa sih buah kesukaan teman-teman kamu, gitu kan? Nah, kamu tanya, misalnya ke Dito suka buahnya apa? Lanjut lagi, tanya lagi ke Badan suka buahnya apa? Melon. Kemudian tanya lagi ke Gavin sukanya apa? Apel. Nah, nanti setelah semua ditanya, kamu rekap deh. Oh, ternyata di kelas 5B yang menyukai apel itu ada 5 orang. Kemudian yang menyukai melon itu ada 3 orang, dan seterusnya. Yang ketiga, itu ada cara pengumpulan data dengan isian singkat. Nah, isian singkat ini bisa dilihat di sini contohnya. Jadi, isian singkat ini diberikan kepada masing-masing orang. Nah, nanti orang yang mengisi lembar isian tersebut, dan kemudian nanti kamu rekap tuh namanya siapa, mungkin alamatnya di mana, tinggi badan berapa, berat badan berapa, dan golongan darahnya apa. Kemudian cara pengumpulan data yang keempat yaitu pencatatan langsung. Nah, pencatatan langsung biasanya dilakukan berdasarkan pengukuran atau pengamatan kemudian dicatat. Kalau di sekolah biasanya ini kita lakukan ini pada saat akhir semester ya. Jadi pada saat akhir semester kan Bapak pernah tuh melakukan timbang berat badan kamu, tinggi badan kamu. Nah, ini tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk Bapak memperoleh data tentang berat badan dan tinggi badan yang kamu miliki, seperti itu ya. Kemudian nanti data tersebut Bapak masukkan ke dalam rapor kamu. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bagaimana ya cara menyimpulkan data yang sudah kita miliki. Contohnya di sini Bapak memberikan contoh tentang data dari nilai ulangan matematika siswa. Di sini ada yang dapat 65, ada yang dapat 70, 85. Nah, data ini masih acak nilainya. Kemudian ketika ingin disimpulkan, kan Bapak pengen tahu nih, berapa ya nilai terendahnya, berapa ya nilai tertingginya, kemudian kira-kira berapa ya siswa yang nilainya di atas 75, kemudian di atas 75, di bawah 75, kemudian berapa ya siswa yang nilainya di atas 85. Nah, dalam menjawab pertanyaan itu, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita urutkan data yang kita miliki mulai dari angka yang paling kecil sampai angka yang paling besar. Nah, kita urutkan. Setelah kita urutkan, baru di sini kita menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Kenapa harus kita urutkan? Agar ketika kita menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi dalam menyimpulkan data menjadi lebih mudah. Ini yang pertama kan berapa nilai mudah dan tertinggi. Nah, lihat di sini. Setelah kita urutkan, kita tinggal melengkapi yang pertama dan yang terakhir kan. Apa kan? Tidak perlu lagi kamu mencari-cari berapa ya. Oh, ini 60, oh ini 65, oh ini 60 lagi, jadi bingung. Kalau setelah diurutkan kan jadi nggak bingung. Angka pertama sama angka terakhir aja. Kemudian karena sudah diurutkan, kita juga menjadi lebih mudah untuk mengetahui berapa siswa yang nilainya di bawah 75. Nah, kita tinggal hitung nih dari 60, 65, 70. Nah, ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 siswa yang nilainya di bawah 75. Nah, ini menjadi lebih mudah, bukan? Karena kita urutkan dulu dari yang terendah sampai tinggi. Kemudian, berapa nilai yang di atas 85? Sama seperti yang tadi juga. Jadi lebih mudah, kita tinggal dicari mulai dari 85 sampai dengan angka yang terakhir. Ada berapa tuh?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 13 siswa yang mendapatkan nilai di atas 85. Nah, itulah cara dalam menyimpulkan sebuah. Nah, jelas dan paham video yang telah kalian amati, anak-anak yang telah kalian perhatikan? Nah, Jelas. jelas ya. Kalau jelas, coba dilihat di sini. Di sini Bu Guru berikan daftar tinggi badan siswa-siswi LDN maju. Kumpulan datanya berikut. Tina, Zara, Sonya, Aminah, Aurin, Galih, Wahyu, Pejo, Adelia, Argo memiliki tinggi badan. Seperti itu ya, Tina 140 cm, Zahra 140 cm. Ini masih acak atau sudah urut anak-anak tinggi badannya? Coba diperhatikan. Masih acak atau sudah urut? Masih acak. Masih acak. Nah, kita urutkan bersama. Nah, seperti ini. Kita buat tabel. Tabel tinggi badan. Dimulai dari yang terendah. Berapa anak-anak yang terendah tinggi badannya? 140. 140. Terus yang tertinggi berapa? 148 cm. Kita hitung. Nah, ada pertanyaan di sini. Berapa siswa dengan tinggi badan yang paling tertinggi? Berapa siswa yang tertinggi kita hitung? Berapa? 1, 2. Berapa siswa dengan tinggi badan terendah? Berapa kita hitung bersama? 1, 2, 3. Jadi pengumpulan data lalu diurutkan, nanti kita bisa menjawab dengan lebih cepat. Jelas anak-anak? Jelas. Paham tentang tadi yang dijelaskan, guru dan video yang sudah diputar? Nah, kalau sudah, berarti guru akan memberikan LKPD yang sudah dikirimkan ke guru lewat WA Group. Nah, seperti ini. Lihat anak-anak. Kalau kecil ya, akan sama guru ya. Nah, pengumpulan data. Nah, di sini nama, kelas, absen. Terus petunjuknya, siapkan pertanyaan kepada temanmu di kelas 5 tentang berat badan. Kirimkan pertanyaan melalui aplikasi WhatsApp Group. Lalu catatlah hasil jawaban dari teman-temanmu, buatlah tabel tentang hasil pencatatan langsung, masukkan hasil catatanmu di dalam tabel, analisis, dan cari berat badan yang tertinggi dan terendah. Jelas anak-anak? Jelas. Nah, silahkan kalian kerjakan. Nah, ini guru. Nah, ini coba teman kalian sudah mengirimkan jawaban LKPD yang sudah dikerjakan. Enggar Pare Anom. Nah, ini di atasnya sudah dibuat tabel. Sudah diurutkan, lalu sudah dijawab pertanyaannya. Berapa siswa yang berat badannya terendah? Berapa siswa? 5 siswa. Siswa yang tertinggi 3 siswa. Oh, ini belum diurutkan ya, Enggar ya. Oh. Yang
terendah berapa ini? Tulisannya nggak kelihatan pakai pensil ya. 30, 1, 2, 3, 4, 5. Iya, yang terendah 5. Yang tertinggi ada berapa ini? 1, 2, 3. 3 siswa. Berapa rata-rata berat badan kelas 5? Dari mana didapatkan rata-rata berat badannya? Coba Enggar. Rata-ratanya didapatkan dari mana? Jumlah keseluruhan, lalu dibagi jumlah anak. Ketemunya ini ya. Berapa ini Enggar? 36,3. Ini lain kali diurutkan ya, yang terendah, lalu tertinggi. Ya, Enggar ya. Ya. Terima kasih sudah mengirimkan tugas ke Bu Guru. Aku mau banget. Anak-anak kesulitan tidak mengerjakan LKPD-nya? Tidak kan? Mudah bukan? Iya. Ada pertanyaan tentang pengumpulan data? Ini ada yang terlihat anak-anak? Terlihat anak-anak? Terlihat, Bu. Lihat, Bu. Elga, Maidi, Siva. 35 jadi siapa? Berat badannya terendah 30 kg, berat badan tertinggi 50 kg, jumlah berat badan terendah 5 anak, jumlah anak dengan berat badan tertinggi 3 anak, rata-rata 36,53. Sudah dibuat tabel. Terima kasih Elga. Ya, Bu. Nah, Video tadi tak cedek. karena sudah mengerti semua, Iya. Kan jelas, Pak. Sebentar, guys. Iya juga. Ya, aku mau tolong jam ini jelas. Jadi kalau segelau ini. kelihatan anak-anak? Kelihatan, Bu. Nah, setelah kalian mengamati video tentang data dan pengumpulan data, lalu mengerjakan LKPD, kita simpulkan bersama ya. Nah, kesimpulan. Oh, sebentar. Coba kesimpulan yang disampaikan Bu Guru tadi apa, anak-anak? Yaitu keterangan yang benar dan nyata. Untuk data apa tadi yang sudah disampaikan? Berwujud suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa, ataupun simbol-simbol lainnya. Lalu, metode pengumpulan data, teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Cara mengumpulkan data bagaimana? Angket, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi. Lalu jenis-jenis data tadi apa? Secara langsung dan tidak langsung. Data primer dan data sekunder. Pintar. Nah, setelah kita menyimpulkan bersama, anak-anak suka dengan pembelajaran hari ini? Dengan pengumpulan data? Lebih tahu ya tentang data diri, bagaimanakah cara mengumpulkan data yang baik dan benar. Nah, sudah menyimpulkan bersama. Lalu, anak-anak sekarang berikan evaluasi yang sudah di-share Bu Guru lewat WA Group. Evaluasi pembelajaran hari ini, silakan dikerjakan ya anak-anak ya. Ya, Bu.
Nah, untuk evaluasi pembelajaran sudah diterima Bu Guru. Terima kasih anak-anak. Nah, pembelajaran hari ini biar lebih menyenangkan lagi, coba terlihat anak-anak apa itu judulnya. Ayo kita menyanyi bersama. Siapa yang menyanyikan lagu? Saya Bu. Siapa? Oh, Mbak Nike, silakan. Silakan. Suwe ora jamu, jamu gedeng teko. Suwe ora ketemu, temu pisan gawe gelo. Suwe ora jamu, jamu beras kencur. Suwe ora ketemu, temu pisan maju mundur. Suwe ora jamu, jamu godhong kencur. Suwe ora ketemu, temu pisan ojo ngluyur. Oke, terima kasih Nike. Nah, biar lebih semangat lagi. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran hari ini sangat baik ya dan berjalan dengan lancar. Anak-anak sudah mengerjakan LKPD, sudah menyimpulkan bersama. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang penyajian data. Ya. Nah, anak-anak jaga kesehatan, tetap pakai masker dan tetap patuhi protokol kesehatan di musim pandemi COVID-19 ini. Kita tetap ucapkan syukur alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan tetap jaga diri, jaga kesehatan. Siap anak-anakku semua? Iya, Bu. Terima kasih. Nah, kita akhiri pembelajaran hari ini. Lalu kepada yang bertugas, ketua kelas, silakan untuk menutup dengan doa. Silakan. Mari teman-teman kita menutup kegiatan ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Nah, anak-anakku semua, terima kasih. Hari yang penuh semangat ini kita lalui, semoga mendapat berkah atas waktu kalian untuk menuntut ilmu di pagi hari ini. Terima kasih anak-anakku semua. Bu Guru akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.